Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 21-23. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah sadar kembali, Fu Nanhua segera memeriksa sekelilingnya dengan saksama, bahkan sampai memeriksa atap-atap rumah di sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada ancaman lebih lanjut di sekitarnya, ia segera menarik napas dalam-dalam, dan ia tidak melangkah maju, juga tidak mundur. Secara refleks, ia meraih liontin gioknya sekali lagi, tetapi hanya meraihnya di udara, dan ia buru-buru melafalkan mantra Taois yang tidak lengkap. Ini bukanlah kemampuan mistis, itu hanya sesuatu yang ia lakukan untuk membantu dirinya sendiri agar tenang. Jika hatinya dianalogikan dengan perahu kecil yang mengapung di danau, maka mantra ini berfungsi sebagai jangkar bagi perahu tersebut. Dia mulai menoleh ke samping sehingga punggungnya menghadap tembok, lalu melangkah ke samping menuju persimpangan antara dua gang. Seluruh otot di sekujur tubuhnya menegang, dan dia dalam posisi bertahan, tidak berani lengah sedikitpun. Dia menatap tajam ke gang, tempat Chen Pingan berdiri di samping Kai Jinjian, yang sedang berbaring di genangan darahnya sendiri. Tubuhnya sedikit melengkung ke depan dalam posisi agresif, dan dia juga menatap tajam ke arah Fu Nanhua. Konfrontasi antara kedua pria itu menegangkan, dan Fu Nanhua ingin tahu mengapa Chen Pingan melakukan apa yang dilakukannya, sementara Chen Pingan hanya berusaha bertahan hidup. Kai Jinjian adalah satu-satunya target Chen Pingan, tetapi dengan Fu Nanhua juga di tempat kejadian, Chen Pingan secara refleks bersikap agresif, lebih karena mempertahankan diri daripada alasan lain. Kau membunuhnya? Fu Nanhua bertanya, meskipun jawabannya sudah jelas. Chen Pingan tetap diam sambil terus memegang senjata pembunuh itu, yang merupakan pecahan porselen yang sedikit lebih kecil dari telapak tangannya. Ujung pecahan porselen yang terbuka itu sangat tajam, dan tangannya berlumuran darah. Tidak jelas apakah darah itu milik Kai Jinjian, atau akibat pecahan porselen yang menusuk telapak tangannya. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain di dekatnya, Fu Nanhua dikejutkan oleh perasaan aneh, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Pada akhirnya, tatapannya jatuh pada Kai Jinjian. Bahkan dalam kondisinya yang buruk, kecantikan alaminya masih sangat jelas. Dadanya yang menggairahkan naik turun sedikit demi sedikit, sementara darah terus mengalir keluar dari leher dan mulutnya. Hidupnya akan segera berakhir, tetapi karena betapa tangguhnya tubuhnya akibat bertahun-tahun berkultivasi, dia akan menderita kematian yang lebih menyakitkan dan lebih lama daripada rata-rata orang dalam kondisinya. Senyum tipis muncul di wajah Fu Nanhua, tetapi ada kilatan dingin di matanya saat dia bertanya, "Mengapa kamu membunuhnya? Tidak ada permusuhan antara kamu dan dia. Apakah kamu membunuhnya hanya karena dia mengerjaimu di gang Fas Tanah Liat? Sejak kapan kota ini menjadi tempat yang tidak memiliki hukum? Apakah kamu tidak pernah mendengar konsep mata ganti mata? Jika kamu membunuh seseorang, maka kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Ini adalah aturan yang sudah ditetapkan dan berlaku dimanapun kamu pergi." Chen Pingan tetap diam seakan-akan dia bisu, sementara Fu Nanhua mulai melangkah perlahan ke arahnya dengan sikap tegas dan mantap, tidak memedulikan apapun yang dipikirkan Chen Pingan. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Kai Jinjian. Ini bukanlah Gunung Awan Fajar, tempat energi abadi tersedia dalam jumlah besar. Ini adalah penjara abadi tempat semua kemampuan mistis dibatasi, dan satu-satunya cara agar dia bisa diselamatkan adalah jika Dewa Bumi yang Maha Kuasa atau Arhat Emas bersedia mengorbankan sebagian besar basis kultivasi mereka untuk menangkap jiwanya dan menghidupkannya kembali dari kematian. Sayangnya bagi Kai Jinjian, berkat sebesar itu tidak akan jatuh padanya. Orang bijak di kota itu memiliki tugas yang sangat penting, menyerupai dewa yang memerintah kota, dan tidak mungkin dia akan mengganggu tatanan alam hanya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Dalam perjalanan kultivasi, selalu ada kasus di mana para jenius luar biasa tewas dalam keadaan yang tak terduga. Itu bukan kejadian yang biasa, tetapi juga tidak jarang terjadi. Jika seseorang dapat memperoleh keabadian hanya dengan berkembang secara perlahan namun pasti, menghindari segala risiko sekaligus menikmati segala manfaat dari kultivasi, maka tujuan akhir keabadian akan terlalu mudah dicapai sehingga tidak akan mempunyai makna yang berarti. Oleh karena itu, sebelum memasuki kota, Fu Nanhua sudah bersiap untuk yang terburuk, menguatkan dirinya untuk berjuang demi hidupnya jika memang harus melakukannya. Namun,
dia tentu tidak mengantisipasi bahwa sekutu sementaranya akan terbunuh dengan cara yang begitu tiba-tiba dan brutal tepat di bawah hidung seorang sage. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Tidak ada harta abadi yang kuat yang digunakan, juga tidak ada kemampuan mistis yang mengguncang bumi yang digunakan. Dalam sekejap mata, Cai Jinjian telah dibunuh oleh rakyat jelata. Fu Nanhua tercengang dengan apa yang baru saja disaksikannya, dan ia berusaha keras untuk menerima kenyataan yang tidak masuk akal ini. Jika mereka berada di luar kota ini, akan menjadi kehormatan terbesar bagi seekor semut seperti Chen Pingan untuk bisa melihat sekilas Cai Jinjian dari jauh. Fu Nanhua memasang ekspresi serius saat dia menyatakan, "Aku tidak mampu menyelamatkan Celestial Maiden Kai, aku juga tidak mampu membunuhmu untuk membalaskan dendamnya, tetapi jika kabar tersebar bahwa aku hanya berdiri diam dan tidak melakukan apapun setelah melihatmu membunuh sekutuku dengan darah dingin tepat di depan mataku sendiri, maka reputasi Old Dragon City kita akan hancur. Oleh karena itu, aku harus memberimu pelajaran apapun yang terjadi." Mengenai apa yang akan dilakukan Dawn Cloud Mountain sebagai tanggapan atas meninggalnya Celestial Maiden Kai secara tragis, itu adalah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Pidato megah dari Fu Nanhua ini dimaksudkan untuk didengar oleh para sage yang mengawasi tempat ini. Dia mengemukakan alasannya kepada para sage terlebih dahulu untuk mengklaim posisi moral yang tinggi sehingga dia akan dibenarkan dalam menghukum Chen Pingan. Ada juga kemungkinan bahwa di suatu saat nanti, para tetua terhormat dari Dawn Cloud Mountain juga akan mengetahui apa yang telah dia katakan di sini, dan dia ingin membuatnya tampak seolah-olah dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk Cai Jinjian. Jika tidak, mengingat bagaimana dia telah memutuskan untuk membunuh Cai Jinjian, dia seharusnya berterima kasih kepada Chen Pingan karena telah melakukan pekerjaan itu untuknya. Berkat tindakan Chen Pingan yang berani dan nekat, Fu Nanhua telah terhindar dari banyak kesulitan, dan meskipun ekspresinya serius, dia sangat gembira. Fu Nanhua terus mendekati Chen Pingan sambil berkata, "Dilihat dari gerakanmu tadi, sepertinya kamu memiliki daya ledak yang bahkan lebih hebat daripada pria dewasa pada umumnya. Itu adalah sifat yang cukup langka pada seseorang semuda dirimu. Jika kamu tidak melakukan apa yang baru saja kamu lakukan, mungkin kamu bisa bergabung dengan tentara. Dengan keberanian dan tekadmu, dengan sedikit keberuntungan, mungkin kau bisa menarik perhatian seorang seniman bela diri yang kuat atau seorang jenderal berpangkat tinggi dan diberi hadiah metode kultivasi penyempurnaan tubuh. Jika kesempatan seperti itu datang padamu, kau bisa mengalami transformasi total setelah 2 atau 3 dekade." Sementara Fu Nanhua maju ke arah Chen Pingan mulai mundur perlahan sambil tetap menghadapi Fu Nanhua. Fu Nanhua yang tinggi dan tampan memancarkan aura kewibawaan alami saat ia berjalan menyusuri gang. Fu Nanhua mengulurkan tangannya ke depan dengan telapak tangan menghadap ke bawah, dan tangannya berada di sekitar pinggang sambil tersenyum dan merenung, "Sayang sekali kamu tidak diberkati oleh keberuntungan. Kalau tidak, jika kamu mampu mengikuti jalan yang baru saja aku bayangkan untukmu, puncak pencapaianmu bisa mencapai sekitar sini." "Yah, tidak, bahkan saat itu tidak mungkin bagimu." Fu Nanhua sangat terhibur dengan leluconnya sendiri, dan senyumnya semakin lebar. Tepat saat dia melangkah maju, dia tiba-tiba berhenti sehingga kakinya tergantung sekitar setengah kaki di atas tanah, dan dia menyimpulkan, "Maaf, maksudku ini bisa jadi setinggi langit-langitmu." Sulit bagi Fu Nanhua untuk tidak gembira. Setelah memasuki kota, dia telah membuat kesepakatan dengan Song Jixin yang telah memberinya keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang dia duga sebelumnya. Setelah itu, Cai Jinjian, yang kemungkinan besar akan menjadi penghalang dalam perjalanannya untuk mengejar dao besar, telah terbunuh tepat di depan matanya. Tidak hanya tangannya bersih dari darahnya, dia juga dapat mengambil 2 kantong koin tembaga esensi emas miliknya secara gratis, dan mungkin dia bahkan dapat menemukan beberapa harta karun rahasia dari Dawn Cloud Mountain di tubuhnya. Bahkan jika harta karun itu bukan yang terbaik yang ditawarkan Dawn Cloud Mountain, harta karun itu pasti tidak jauh dari kualitas itu. Dia yakin bahwa Cai Jinjian tidak akan memasuki kota itu tanpa harta karun untuk melindunginya. Sebagai contoh, dia sendiri membawa sepasang harta karun yang sangat kuat. Selain dari Old Dragon Rainbringer itu, yang tidak lebih dari sekadar tipuan, harta karun lain yang dimilikinya adalah yang terbaik yang ditawarkan Old Dragon City. Itulah sebabnya ada pepatah yang populer di kalangan petani yang curang dan tidak terhormat, yakni bahwa menguburkan orang mati pasti akan mendatangkan pahala. Saat melewati tubuh Cai Jinjian, Fu Nanhua bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Alih-alih merasa takut karena mencium bau darah di udara, hal itu malah membangkitkan rasa kegembiraan dalam dirinya. Dengan Fu Nanhua berjalan menuju Chen Pingan, sementara Chen Ping terus mundur, jarak sekitar belasan meter tetap terjaga di antara mereka.
Yang harus dilakukan Fu Nanhua hanyalah memastikan Chen Pingan tidak bisa kabur dari gang itu. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menangkap Chen Pingan, mengingat dia tumbuh besar di sini dan tahu tata letak kota itu seperti punggung tangannya. Lebih jauh lagi, tubuh Cai Jinjian yang tak bernyawa adalah contoh utama dari apa yang mampu dilakukan oleh Chen Pingan yang rendah hati. Jika ia membiarkan Chen Pingan pergi dan mengatur napasnya, ada kemungkinan ia akan mengikuti jejak Cai Jinjian. Fu Nanhua tampak seperti seorang pemburu yang dengan santai mengintai mangsanya, tetapi pada kenyataannya, ia sedang menyesuaikan ritme tubuhnya sendiri. Lagi pula, sejak ia resmi memulai jalur kultivasi pada usia 9 tahun, ia tidak pernah harus memenangkan pertempuran yang murni berupa perkelahian fisik. Tentu saja, dia tidak akan bertarung melawan Chen Pingan sampai mati karena itu akan sangat bodoh. Setelah mendapatkan kesempatan yang ditakdirkan dari Song Jixin, ada kesempatan lain yang menunggunya dalam bentuk Cai Jinjian. Namun, Chen Pingan sangat mudah berubah dan tidak dapat diprediksi, dan dia harus memastikan bahwa bocah itu akan terbaring di tempat tidur dalam waktu dekat sehingga dia tidak akan dapat ikut campur lebih jauh dalam rencananya. Dengan mengingat hal itu, Fu Nanhua tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Siapa namamu tadi?" Meskipun tangan Chen Pingan masih berdarah deras, raut wajahnya tetap tabah seperti rumput liar di padang gurun, dan dia memberikan jawaban yang sama sekali tidak berhubungan dengan pertanyaan Fu Nanhua. "Jangan coba-coba menipuku. Penglihatanku sangat bagus, jadi aku tahu bahwa caramu menatapku sekarang sama persis dengan cara dia menatapku saat berbicara denganku di Clive Vaseli." Fu Nanhua sedikit tersentak saat mendengar ini, dan dia merasa sangat terkesan dengan Chen Pingan saat dia terkekeh, betapa menariknya. Fu Nanhua tampak santai dan tenang dalam tutur kata dan sikapnya, namun sesungguhnya, dia terus mengawasi tangan kiri Chen Pingan yang berdarah deras selama ini. Fakta bahwa pecahan porselen itu masih berdarah menunjukkan bahwa dia belum mengendurkan pegangannya pada pecahan porselen itu bahkan sedetik pun, dan orang kebanyakan kemungkinan besar sudah akan menjatuhkan pecahan itu, tidak sanggup menahan penderitaannya. Sebelumnya, Fu Nanhua hanya bercanda tentang nasib buruk Chen Pingan, tetapi sekarang, ia mulai menyadari bahwa Chen Pingan benar-benar bisa memiliki masa depan yang cerah jika keadaannya lebih beruntung. Di mata Fu Nanhua, sudah saatnya dia bertindak, jadi dia mengajukan satu pertanyaan terakhir yang menarik baginya. "Fakta bahwa kamu membunuhnya dengan begitu meyakinkan pasti berarti seseorang memberitahumu apa yang telah dia lakukan kepadamu sebelumnya. Aku tidak ingin tahu siapa orang itu. Sebaliknya, yang ingin ku ketahui adalah bagaimana seorang anak sepertimu, yang tumbuh sepanjang hidupmu di kota ini, mampu mengatasi rintangan mental dengan begitu cepat dan membunuh seseorang dengan hati nurani yang bersih. Apakah kau mengerti apa yang kutanyakan? Bahkan saat aku mengklaim pembunuhan pertamaku, aku mulai gemetar setelah adrenalin dan kegembiraan memudar, dan aku harus melafalkan mantra-mantra yang menenangkan untuk waktu yang sangat lama sebelum aku merasa sedikit lebih baik, namun kau melakukannya seolah-olah kau hanya sedang berjalan-jalan atau makan. Itu tidak masuk akal." Wajah Chen Pingan sama sekali tidak menunjukkan ekspresi selama ini, tetapi tiba-tiba, ekspresi terkejut dan ngeri muncul di wajahnya saat dia menatap Fu Nanhua, seolah-olah Cai Jinjian tiba-tiba kembali dari kematian. Fu Nanhua yang tadinya waspada dan hati-hati, refleks berbalik, tetapi setelah berbalik setengah jalan, dia baru sadar bahwa dia telah ditipu. Saat dia berbalik, Chen Pingan sudah tidak terlihat. Ternyata, pada saat yang sama ketika Chen Pingan memasang ekspresi terkejut dan ngeri itu, dia langsung menyerang Fu Nanhua. Setelah melangkah 3 kali, dia melesat dengan kuat menggunakan kaki kirinya, melontarkan dirinya tinggi ke udara, lalu mendorong salah satu dinding yang berjejer di gang itu menggunakan kaki kanannya. Alhasil, dia mampu mengubah arah dengan cepat, menerkam Fu Nanhua dengan tangan kirinya yang terangkat tinggi. Pada saat itu, ia benar-benar menyerupai seekor elang yang sedang memburu ular. Di sekolah swasta itu ada sebuah pondok kecil yang tidak memiliki plakat yang tergantung di atas pintu masuknya, dan di dalam pondok itu, Qi Jingchun sedang memainkan permainan Go menurut sebuah buku petunjuk. Itu bukanlah permainan yang terkenal dalam sejarah, dan itu juga bukan permainan yang dimainkan oleh para master. Tepat saat ia hendak meletakkan batu putih di papan Go, ia tiba-tiba menghela napas pelan. Meskipun ia mengikuti panduan gerakan yang ditetapkan, ia tiba-tiba tampak agak ragu-ragu tentang di mana harus meletakkan batu itu, dan pada akhirnya, ia menarik tangannya, tetapi batu itu masih melayang di udara lebih dari 1 inci di atas papan Go. Qi Jingchun tetap duduk dengan tegak. Sebagai orang bijak yang saat ini bertanggung jawab untuk mengawasi tempat ini, dan mantan guru Akademi Tebing Gunung,
salah satu dari 72 akademi Konfusianisme, dia tetap merupakan salah satu cendekiawan paling murni dan paling berpengetahuan di bawah langit meskipun dia telah dikutuk ke kota ini untuk menebus kejahatan masa lalunya. Di mata penduduk kota biasa, tahun demi tahun berlalu silih berganti, dan selama siklus 60 tahun terakhir ini, guru sekolah telah berganti beberapa kali. Setiap guru yang berganti memiliki usia dan penampilan yang berbeda dibandingkan dengan pendahulunya, tetapi aura keilmuan yang tak terlukiskan itu adalah sesuatu yang umum bagi mereka semua. Mereka tegas, dogmatis, pendiam. Intinya, mereka semua cukup hambar dan membosankan. Tidak seorang pun akan menyangka bahwa semua guru sekolah yang datang dan pergi dari kota itu sebenarnya adalah orang yang sama. Tidak hanya itu, tetapi di dunia luas di luar kota, Tuan Qi yang pendiam dan sederhana pernah menjadi sosok dengan status yang sangat tinggi, memiliki kekuatan mistis kebenaran yang tak tertandingi. Detik berikutnya, jiwa Qi Jingchun meninggalkan tubuhnya dalam wujud seorang abadi berjubah putih, langsung melepaskan diri dari belenggu tubuhnya dan melayang menuju sebuah gang di kota. Dalam sekejap mata, Qi Jingchun tiba di tempat tujuannya. Pertama-tama, dia melirik ke Jin Jian yang tengah terbaring di genangan darahnya sendiri. Jiwanya goyah dan berkedip-kedip bagaikan api yang hampir padam tertiup angin. Setelah berhenti sejenak di sana, dia tiba di samping Chen Pingan dan Fu Nanhua. Fu Nanhua bersandar sedikit ke belakang dengan mulut dan mata ternganga lebar, dan perpaduan rumit antara keterkejutan, kebingungan, dan keputusasaan terukir di wajah tampannya. Adapun Chen Pingan, dia melayang di udara, mempertahankan postur menerkam ke depan. Ada pecahan porselen yang setajam pisau di tangan kirinya, dan bahkan dalam situasi hidup dan mati ini, matanya masih setenang dan seteguh sebelumnya, sama sekali tidak seperti ekspresi yang diharapkan akan terlihat dalam situasi seperti ini di wajah seorang anak muda bodoh yang telah tumbuh di kota kecil terpencil sepanjang hidupnya. Satu-satunya hal yang tampaknya cocok dengan karakternya adalah kepasrahan yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Jenis kepasrahan ini tidak asing bagi Qi Jingchun. Itu adalah emosi yang sama persis yang ditunjukkan oleh seorang petani yang mengandalkan kehendak langit untuk penghidupannya. Di musim kemarau, petani akan berjongkok di tanah pertaniannya yang kering, retak, dan tandus sambil menatap matahari yang terik. Dalam situasi seperti itu, tidak akan ada emosi putus asa, amarah, atau kemarahan yang menyayat hati di mata petani, hanya rasa kepasrahan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Sebagai pemilik sementara tempat ini, Qi Jingchun tentu saja mengetahui sejarah keluarga Chen Pingan. Meskipun dia belum pernah melihat leluhur Chen Pingan secara langsung, dia dapat menyimpulkan secara kasar sejarah keluarga yang sudah ada sejak berabad-abad lalu, bahkan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Alasannya sangat sederhana. Itu sama saja jika hakim administrasi daerah ingin melihat sejarah keluarga salah satu penduduk daerah itu, yang harus ia lakukan hanyalah mengambil berkas orang itu dari Kementerian Pendapatan, yang menyimpan semua catatan keluarga di daerah itu, dan semuanya akan dipaparkan di hadapannya. Selama 3000 tahun terakhir perkembangan kota, cabang-cabangnya telah meluas hingga jauh melampaui batas kota. Setiap generasi akan selalu menghasilkan beberapa talenta luar biasa, dan meskipun mereka tidak dapat kembali ke rumah, mereka dapat membalas budi klan mereka melalui jalur rahasia, dan itulah yang telah memunculkan kelompok klan paling makmur di kota saat ini. Klan Chen Pingan memiliki sejarah panjang, dan leluhurnya selalu hidup dalam kemewahan dan kemakmuran. Namun, setelah 2 periode perubahan yang tak terduga dan penuh gejolak, klan Chen secara bertahap mengalami kemunduran di benua botol harta karun timur, yang merupakan rumah bagi banyak kerajaan dan negara bawahan. Akibatnya, klan itu diambil alih oleh klan lain, dan pada saat ayah Chen Pingan lahir, klan Chen telah mengalami kemunduran selama lebih dari 1000 tahun. Klan itu benar-benar telah jatuh ke dalam kehancuran di seluruh benua timur harta karun, apalagi Kekaisaran Li Agung, tempat kota kecil itu berada. Seolah-olah klan itu entah bagaimana telah dikutuk dan dikutuk untuk tidak pernah bisa bangkit kembali. Selama 60 tahun setelah Qi Jingchun tiba di kota itu untuk mengawasi jalannya formasi, ia telah menjunjung tinggi doktrin keadilan dan objektivitas, tidak pernah mengubah lintasan nasib penduduk kota berdasarkan preferensi pribadinya. Kalau tidak, sebagai seorang sarjana yang pernah membenci kejahatan dan menegakkan keadilan dengan sepenuh hati, ia akan cenderung mengutuk banyaknya transaksi gelap yang terjadi di klan-klan kaya di kota itu, atau membantu klan-klan miskin dan menderita di kota itu. Namun, melalui sudut pandang objektif, Qi Jingchun mampu melihat bahwa klan kaya memiliki kesulitan mereka sendiri, sementara klan miskin juga mampu melakukan kejahatan. Seiring berjalannya waktu, Qi Jingchun telah menjadi sosok yang seperti dewa di kota itu, menolak untuk mencampuri urusan penduduk kota. Sebaliknya, yang dilakukannya hanyalah berdiri dan menonton, dengan tujuan utama pengamatan.
Ada sedikit keterkejutan di wajah Qi Jingchun saat dia melangkah maju untuk melihat lebih dekat, lalu mengangguk pelan tanda setuju. Ternyata, meskipun Chen Pingan tampak menerkam dengan niat membunuh, pada akhirnya, dia hanya menghantamkan pergelangan tangannya ke leher Fu Nanhua, yang merupakan nasib yang jauh lebih ringan daripada yang dialami Cai Jinjian. Setelah menerima pukulan berat ini, seluruh tubuh Fu Nanhua terpental horizontal ke arah dinding, kemudian Chen Pingan mencengkeram leher Fu Nanhua dengan tangannya sambil menekan pecahan porselen ke perutnya dengan tangan lainnya. Qi Jingchun agak penasaran mengapa Chen Pingan menahan diri untuk tidak melakukan pembunuhan di sini. Ini adalah kesempatan yang sempurna, dan jika dia melewatkannya, konsekuensinya bisa sangat buruk. Qi Jingchun adalah pengikut setia ajaran Konfusianisme, yang secara ketat mematuhi kode etik dan tata krama yang ditetapkan oleh Konfusius sendiri, tetapi dia bukan orang yang secara dogmatis mengikuti aturan. Dia bukan salah satu dari para sarjana berpikiran sempit yang hanya tahu cara berkhotbah langsung dari buku. Ketika berbicara tentang orang-orang dengan kepribadian dan tingkat bakat kultivasi seperti Fu Nanhua, dia sangat mengenal pola perilaku mereka. Bahkan jika dia diintimidasi oleh Chen Pingan hingga menyerah untuk membalas dendam, dia pasti akan melihat ini sebagai aib yang paling memalukan dalam hidupnya. Sebenarnya, Qi Jingchun tidak akan terkejut jika hal ini menjadi iblis dalam Dao Heart-nya. Jika itu terjadi, maka bukan hanya Fu Nanhua yang akan memburu Chen Pingan. Sebaliknya, ia harus menghadapi murka penguasa Laut Selatan, seluruh kota naga tua itu sendiri. Ada beberapa unsur keegoisan yang terlibat dalam mengapa Qi Jingchun datang untuk menghentikan Chen Pingan membunuh Fu Nanhua, tetapi sebagian besar, itu untuk menegakkan keadilan. Saat itu, kota itu seperti pecahan keramik yang retak, dan hanya masalah waktu sebelum benar-benar hancur. Yang harus dilakukan Qi Jingchun adalah menunda hasil yang tak terelakkan ini sebanyak mungkin, melakukan segala daya untuk mengatur jalan keluar bagi sebanyak mungkin orang. Hasil terbaiknya adalah menyerahkan Chen Pingan kepada Pandai Besi, Master Ruan, lalu menyatukan kota itu selama satu siklus 60 tahun lagi, dan semua pihak akan relatif senang. Mereka yang berada di puncak gunung akan memperoleh kesempatan yang ditakdirkan untuk mereka datang ke sini, sementara mereka yang berada di kaki gunung akan dapat hidup dengan aman dan stabil. Kita mesti sadari bahwa di mata mereka yang berada di puncak gunung, nyawa semut-semut yang tak terhitung jumlahnya di kaki gunung sepenuhnya dapat dikorbankan asalkan mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka sendiri di jalan untuk mencapai dao besar. Kekejaman kerajaan-kerajaan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan usaha yang dilakukan oleh banyak sekali pembudidaya demi mengejar dao agung. Setelah beberapa saat merenung, Qi Jingchun menghilang dari pandangan. Langit dan bumi kembali normal, dan alam yang terhenti sebelumnya lenyap tanpa suara. Pergelangan tangan Chen Pingan akhirnya menghantam leher Fu Nanhua, dan kepala Fu Nanhua terpental ke belakang saat ia menghantam dinding gang secara horizontal. Benturan hebat itu membuatnya pusing, dan setelah mendarat di tanah, Chen Pingan dengan cepat memperpendek jarak di antara mereka sebelum melancarkan sikutan keras ke perut Fu Nanhua. Fu Nanhua masih belum bisa berdiri tegak, dan tanpa sadar dia membungkuk akibat serangan siku itu, hampir memuntahkan isi perutnya dalam prosesnya. Chen Pingan mencengkeram leher Fu Nanhua dengan satu tangan, sedangkan tangannya yang lain terus menancapkan pecahan porselennya dengan kuat ke perut Fu Nanhua. Sungguh luar biasa bagi Fu Nanhua bahwa anak laki-laki muda yang kurus dan rapuh ini, yang jauh lebih pendek darinya, dapat memiliki begitu banyak kekuatan di jari-jarinya. Secara khusus, sensasi tajam dan dingin dari pecahan porselen yang menusuk perutnya seperti pertanda kematian, dan dia tahu bahwa saat ini dia sedang berada di garis tipis antara alam ini dan akhirat. Fu Nanhua tentu saja tidak tahu bahwa Chen Pingan terpaksa melakukan segala macam pekerjaan kasar yang melelahkan demi bertahan hidup sejak usia muda. Dia juga tidak tahu bahwa Chen Pingan hanya bisa mengumpulkan kekuatan yang luar biasa dengan memanfaatkan potensinya yang tak terbatas, yang didorong oleh dorongan yang bahkan lebih kuat daripada dorongan untuk bertahan hidup. Dulu, saat Chen Pingan berguling-guling kesakitan setelah memakan ramuan obat yang salah, dia masih berada di usia di mana dia seharusnya bersekolah bersama anak-anak lainnya. Namun, saat itu pun, dorongan yang sama telah mendorongnya untuk merangkak pulang demi mengantarkan keranjang bambu penuh ramuan obat yang menyelamatkan nyawa. Setelah itu, semua yang dilakukannya, termasuk memotong kayu bakar, membakar arang, mencetak dan membakar tembikar, menggali dan mencicipi tanah, tidak ada satu hal pun yang tidak menguji stamina dan ketahanannya. Di luar kota, Fu Nanhua dapat dengan mudah menghancurkan 100, bahkan 1000 Chen Pingan hanya dengan kemampuan mistik yang paling sederhana. Tetapi dia telah membuat kesalahan besar dalam mencoba memojokkan Chen Pingan di kota ini, kesalahan yang telah menempatkannya dalam situasi yang mengerikan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel.
Menderita penghinaan dan rasa sakit yang hebat, dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir secara rasional, dan raut wajah yang ganas muncul di wajahnya saat dia menggeram. Jika kau membunuhku, kau pasti akan mati muda. Bahkan jika kau tidak membunuhku, kau tetap akan mati. Nasibmu sudah ditentukan, dasar sampah. Chen Ping'an harus mengangkat kepalanya sedikit untuk menatap wajah Fu Nanhua yang gila, dan dia berkata, kau tahu bahwa aku tidak ingin membunuhmu. Tidak ada dendam di antara kita. Aku hanya membalas dendam karena kau ingin menyakitiku. Senyum sinis muncul di wajah Fu Nanhua saat dia membalas, apa hak sampah sepertimu untuk berdebat denganku? Apa yang memberimu keberanian untuk bersikap kurang ajar seperti itu? Chen Ping'an terdiam sejenak sebelum bertanya, kau tidak akan membiarkanku hidup apapun yang terjadi, kan? Saat Fu Nanhua menatap mata Chen Ping'an, dia segera menjadi tenang. Wajahnya cepat memerah karena dicekik, lalu dengan cepat berubah menjadi biru, lalu ungu. Chen Ping'an sebenarnya belum mempererat cengkeramannya lebih jauh, tetapi ini sudah cukup untuk mencekik pria dewasa seperti Fu Nanhua sampai mati. Apakah kau akan percaya jika aku mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu? Tanya Fu Nanhua, berbicara dengan sangat sulit. Pada saat itu, dia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Chen Ping'an yang bagai catok, tetapi hampir di saat yang bersamaan, Chen Ping'an mengencangkan cengkeramannya, dan Fu Nanhua segera menyerah pada usahanya yang sia-sia. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya. Fu Nanhua bisa merasakan kesadarannya sendiri mulai menghilang, dan yang diinginkannya hanyalah menghancurkan kepala Chen Ping'an seperti semangka, tetapi dia tetap berusaha sebisa mungkin untuk tetap bersikap ramah saat mengusulkan, bagaimana jika aku bersumpah pada surga? Bagi orang sepertiku, sumpah seperti itu tidak dapat dilanggar tanpa konsekuensi yang mengerikan. Di sini, Fu Nanhua mencoba mempermainkan Chen Ping'an. Meskipun benar bahwa sumpah yang diucapkan oleh para kultivator sangat mengikat, Fu Nanhua hanya mengatakan setengah kebenaran kepada Chen Ping'an di sini. Bahkan jika dia bersumpah, dia hanya akan melakukannya sebagai pernyataan di permukaan tanpa benar-benar memahaminya. Oleh karena itu, sumpah semacam itu sama sekali tidak mengikat, dan dia dapat dengan mudah mengingkarinya tanpa konsekuensi apapun. Lebih jauh lagi, bahkan sumpah kardinal yang diucapkan oleh seorang kultivator pun tidak sepenuhnya tidak dapat diingkari. Itu hanya masalah apakah seseorang bersedia membayar harga untuk mengingkari sumpah tersebut. Secara umum, harga untuk mengingkari sumpah kardinal memiliki korelasi langsung dengan besarnya basis kultivasi seorang kultivator dan isi sumpah mereka. Yang mengejutkannya, Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sekali lagi. Fu Nanhua semakin sulit bernapas, dan dia menjadi sangat pusing hingga kehilangan kemampuan untuk berbicara dan bernegosiasi lebih lanjut. Apakah aku akan mati? Apakah aku akan dibunuh oleh sampah ini, seperti si idiot Kai Jinjian? Begitu kabar ini sampai ke Old Dragon City, apakah aku akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota? Apakah itu akan menjadi warisanku? Dia bahkan tidak sempat mengaktifkan mekanisme tersembunyi di sabuk gioknya. Ternyata, sabuk giok putih di pinggangnya sebenarnya terbentuk dari sisa-sisa jiwa naga bumi. Cukup, tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dekatnya, dan ini pasti alunan musik di telinga Fu Nanhua, tetapi dia kebetulan pingsan pada saat itu juga, jadi dia tidak bisa yakin apakah itu hanya imajinasinya saja. Chen Ping'an berbalik dengan ekspresi terkejut dan mendapati Tuan Qi yang halus, yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih. Qi Jingchun memperhatikan Chen Ping'an dalam diam dengan senyum tipis di wajahnya, namun ekspresi Chen Ping'an tetap teguh dan tegas, dan dia tidak melonggarkan cengkeramannya sedikitpun. Qi Jingchun tidak marah karena intervensinya yang bermaksud baik diabaikan, dia juga tidak senang dengan tekad dan keteguhan mental Chen Ping'an. Sebaliknya, dia hanya melambaikan lengan bajunya ke arah Chen Ping'an, seolah-olah dia sedang mengambil sesuatu dari tubuh bocah itu ke tangannya. Dia lalu merentangkan tangannya untuk melihat apa yang telah diambilnya, dan ekspresi geli pun tampak di wajahnya. Itu adalah bola kotoran yang hitam seperti tinta. Ternyata, seseorang telah menanamkan kecenderungan pada tubuhnya, tetapi tubuhnya sudah sama sekali tidak berkilau, yang menunjukkan bahwa tubuhnya telah lama hancur. Dia kemudian menoleh ke Chen Ping'an dengan ekspresi agak sedih sambil mendesah, tidak heran guruku mengatakan kepadaku bahwa bagi mereka yang terus melakukan hal-hal besar, kemauan yang tak tergoyahkan jauh lebih penting daripada bakat luar biasa. Kamu telah mengajariku pelajaran berharga lainnya sebagai ganti guruku, Chen Ping'an. Sayangnya, aku tidak lagi dalam posisi untuk menerima murid lagi. Setelah mengatakan ini, sarjana itu tertawa mengejek dirinya sendiri. Saat ini, apakah murid-murid Qi Jingchun berharga? Ini adalah ruangan yang penuh dengan anak-anak sekolah dasar. Setiap siswa hanya perlu membayar 300 koin, dan mereka yang berasal dari keluarga miskin hanya perlu membayar 3 untai daging olahan.
Qi Jingchun menatap anak muda yang teguh pada pandangannya dan tidak mau melepaskan cengkeramannya. Jauh di lubuk hati, kamu sebenarnya tidak ingin membunuhnya. Namun, masalahnya adalah orang ini tampaknya bertekad untuk membunuhmu apapun yang terjadi. Jadi, membunuhnya akan menjadi solusi termudah, dan kamu juga akan dapat memastikan keselamatanmu, setidaknya untuk sementara. Kamu ingin menghadapi masalah di masa mendatang saat masalah itu muncul. Atau apakah kamu berharap untuk membuat konsesi untuk menghindari masalah, mengurangi masalah besar menjadi masalah kecil dan masalah kecil menjadi tidak berarti sama sekali? Apakah aku benar? Anak muda yang sering mendengarkan tetangganya membaca buku dan puisi itu langsung menjawab, Tuan Qi, bisakah Anda memberi saya pencerahan? Qi Jingchun tersenyum dan berkata, Chen Pingan, mengapa kamu tidak mencoba mengendurkan tangan kananmu terlebih dahulu? Setelah itu, kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin berjalan-jalan denganku. Ada beberapa hal yang tidak dapat aku hindari dari kesalahan, jadi aku harus memberimu penjelasan. Chen Pingan ragu sejenak sebelum melepaskan genggamannya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Fu Nanhua telah terdiam, mata, rambut dan bahkan napasnya membeku. Setelah Qi Jingchun mengaktifkan formasi, kota kecil itu kembali menjadi keadaan beku. Qi Jingchun berkata dengan suara lembut, ikuti aku dengan seksama, dan cobalah untuk tetap berada dalam jarak 10 langkah dariku. Jubah sarjana setengah baya itu berkibar saat ia berjalan anggun menuju ujung gang. Chen Pingan mengikutinya dari dekat, sambil melirik telapak tangan kirinya. Dagingnya hancur dan berdarah, bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Namun, darah yang terlihat jelas itu entah bagaimana menolak untuk terus mengalir. Berjalan di depan anak laki-laki itu, Qi Jingchun tersenyum tipis dan bertanya, Chen Pingan, apakah kamu percaya pada keberadaan makhluk abadi, roh, setan, dan hantu? Chen Pingan mengangguk dan menjawab, ya. Waktu aku kecil, ibuku sering menceritakan beberapa kisah lama kepadaku. Ia ingin aku percaya bahwa perbuatan baik akan dihargai, sedangkan perbuatan buruk akan dihukum. Ibuku paling sering mengulang kalimat ini, jadi aku mengingatnya dengan sangat jelas. Ada juga cerita tentang hantu air di sungai yang akan menyeret anak-anak, dan cerita tentang Raja Dunia Bawah yang akan mengadili kasus pada malam hari di dekat balai leluhur yang kumuh di utara kota. Ibu juga mengatakan bahwa dewa pintu yang terpampang di pintu akan benar-benar hidup di malam hari, membantu kami melindungi rumah. Dulu, aku tidak begitu percaya hal-hal ini. Namun, sekarang, aku merasa sebagian besarnya benar. Qi Jingchun berkata dengan lembut, beberapa hal yang dia katakan kepadamu itu benar, dan beberapa di antaranya salah. Mengenai perbuatan baik yang diberi pahala dan perbuatan buruk yang dihukum, ini sungguh sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, setiap orang memiliki definisi yang berbeda tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Rakyat biasa, raja dan pejabat, dan orang-orang abadi, semuanya memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini. Jadi, kesimpulan yang mereka ambil tentu saja akan sangat berbeda juga. Chen Pingan menyembunyikan pecahan porselen itu sambil mempercepat langkahnya, berjalan berdampingan dengan cendekiawan itu. Ia mengangkat kepalanya dan bertanya, Tuan Qi, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Seolah membaca pikiran anak muda itu, Qi Jingchun dengan tenang menjelaskan, kota kecil ini adalah tempat pemakaman naga sejati terakhir di dunia. Naga banjir yang tak terhitung jumlahnya dan kerabat mereka semua percaya bahwa tempat ini memiliki peluang paling makmur dan ditakdirkan untuk melahirkan naga suatu hari nanti. Kenyataannya, hal seperti itu tidak pernah terjadi dalam 3000 tahun terakhir. Sebaliknya, anak-anak yang lahir di kota kecil ini semuanya memiliki bakat, watak, dan kesempatan yang memang jauh lebih besar daripada mereka yang ada di dunia luar. Bahkan anak-anak dari para kultivator paling terkenal di benua botol harta karun timur pun tidak lebih unggul. Tentu saja, tidak semua anak di kota kecil ini memiliki bakat yang luar biasa. Qi Jingchun tersenyum dan tidak membahas topik ini lagi. Kemungkinan besar dia takut menyakiti perasaan anak muda itu. Dia mengganti topik, berkata, hampir semua kultivator yang berpartisipasi dalam bencana pembantaian naga itu terluka parah. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk menetap di sini, membangun rumah, dan berkultivasi. Ada yang berjuang tanpa gentar hingga napas terakhir, sementara ada juga rekan Dao yang selamat karena keberuntungan besar. Ada juga yang nasibnya saling terkait setelah bertarung melawan naga itu secara berdampingan. Setelah 3000 tahun bekerja dan bermukim, kita memiliki kota kecil yang ada sekarang. Di peta Kekaisaran Li Besar, tanah ini awalnya disebut sebagai Desa Rawa Besar. Setelah itu, seorang bijak secara pribadi mengambil kuas dan mengganti nama tempat ini menjadi Sarang Naga. Kemudian lagi, untuk menghindari tabu memiliki karakter yang sama seperti nama Kaisar Kekaisaran Li Besar, tempat ini diganti namanya.
Anak laki-laki itu akhirnya tidak dapat menahan kata-katanya lagi, dengan lembut menyela penjelasan Qi Jingchun. Dia menggenggam tangannya dengan hormat dan bertanya dengan ekspresi penuh harap dan rindu, "Tuan Qi, saya sebenarnya ingin bertanya tentang orang tua saya. Orang macam apa mereka?" Qi Jingchun berpikir keras. "Karena Taois pengembara itu telah mengungkapkan beberapa rahasia kepadamu, aku juga dapat memanfaatkan kesempatan yang telah ia buat dan memberitahumu beberapa hal. Dari apa yang kuingat, ayahmu adalah orang yang jujur dan lembut. Bakatnya biasa-biasa saja, jadi ia tidak dipilih untuk dibawa keluar dari kota kecil ini. Akibatnya, ia secara alami menjadi tidak berharga di mata mereka yang telah berinvestasi padanya dan dipandang sebagai kerugian finansial. Mungkin mereka marah, atau mungkin mereka menghadapi beberapa kesulitan. Bagaimanapun, para pembeli porselen itu merusak porselen ayahmu yang terikat. Setelah itu, ia tidak hanya menghadapi banyak kemunduran dalam hidup, tetapi ia bahkan menyebabkan ibumu dan dirimu hidup dalam kesengsaraan juga. Karena suatu alasan yang tidak diketahui, ayahmu kemudian secara tidak sengaja menemukan rahasia porselen yang terikat. Ia menemukan bahwa begitu seseorang digiring keluar dari kota kecil, mereka akan menjadi boneka yang diikat dengan tali selamanya. Jadi, ia diam-diam menghancurkan porselen yang terikat milikmu. Jika aku ingat dengan benar, itu adalah pemberat kertas porselen." Qi Jingchun melanjutkan dengan suara serius, "Kau harus menyadari bahwa semua anak yang lahir di kota kecil ini memiliki nama kode yang tercatat dalam dokumen rahasia. Ada juga orang-orang tertentu di kota kecil ini yang akan mengambil setetes darah jantung mereka melalui teknik rahasia khusus, dan menaruh setetes darah ini di porselen terikat yang mereka hasilkan di kemudian hari. Porselen terikat milik perempuan perlu dibakar selama 6 tahun, sedangkan porselen terikat milik laki-laki perlu dibakar lebih lama lagi. Api tungku harus menyala selama 9 tahun, dan tidak dapat dihentikan bahkan untuk sehari pun. Bakat dan bakat anak-anak ini juga seperti kualitas porselen, semuanya ditentukan oleh takdir dan keberuntungan. Namun, mereka yang bertaruh pada porselen harus membayar sejumlah besar uang. Meskipun bakatmu hanya pas-pasan, keputusan tegas ayahmu untuk menghancurkan pemberat kertas porselen itu membuat marah para pembeli porselen di luar kota kecil itu. Adapun ibumu, dia adalah seorang wanita yang berbudi luhur dan lembut." Qi Jingchun tiba-tiba tersenyum sambil melanjutkan, "Ketika ibumu menikah dengan ayahmu, banyak orang seusia mereka yang sangat murung. Meskipun sejujurnya, kamu benar-benar menempatkanku dalam posisi yang sulit jika kamu ingin aku menceritakan detail kehidupan orang tuamu. Setelah tiba di sini, aku memiliki banyak hal lain untuk dilakukan selain mengajar." Chen Pingan menjawab dengan lembut, Dia kemudian berbalik tanpa suara dan menggunakan tangannya untuk menyeka pipinya. Namun, dia kemungkinan besar lupa tentang kondisi tangan kirinya yang menyedihkan, sehingga wajahnya dipenuhi bercak darah. Meski begitu, dia benar-benar enggan membersihkan wajahnya dengan lengan bajunya. Mereka berdua melewati gapura dengan 12 pilar batu. Qi Jingchun tidak melihat ke arah anak muda itu saat ia menceritakan kejadian masa lalu dengan jujur. Ketika naga sejati terbunuh di sini, keempat orang bijak secara pribadi muncul untuk membuat kontrak, mereka akan menjaga tempat ini dalam rotasi masing-masing 60 tahun, dan mereka akan mengamati aura sisa naga sejati itu. Faktanya, orang-orang memperdebatkan apakah naga itu benar-benar terbunuh atau tidak. Namun, mengungkapkan terlalu banyak rahasia ini kepadamu hanya akan membawa malapetaka. Secara kasar, negeri ini diperintah oleh 4 kekuatan utama, Konfusianisme, Buddha, Taoisme, dan seniman bela diri. Kekuatan lain dari benua botol berharga timur, berbagai aliran pemikiran, segudang tanah yang diberkati, banyak sekte abadi, dan klan besar yang tak terhitung jumlahnya, semuanya memiliki sejumlah kekuatan dan kesempatan untuk mendapatkan beberapa manfaat dari kota kecil ini. Mungkin kedengarannya lucu, tetapi apakah seseorang telah membeli porselen berikat atau tidak dalam 100 tahun terakhir hampir menjadi sinonim dengan apakah sekte atau klan merupakan kekuatan kelas 1. Saya tidak begitu mengerti penjelasan Tuan Qi, tetapi saya sudah menghafal semuanya, kata Chen Pingan. Namun, saya sudah puas mengetahui bahwa orang tua saya adalah orang baik. Qi Jingchun tersenyum dan berkata, aku juga tidak berharap kau mengerti semua ini saat ini. Namun, ini hanya informasi latar belakang. Kalau tidak, kau pasti tidak akan mendengarkanku jika aku hanya membujukmu untuk tidak membunuh Fu Nanhua. Aku melakukan ini bukan karena aku ingin melindungi sesama kultivator, juga bukan karena aku akan bersedih atas kematiannya. Lebih dari itu, bukan karena aku ingin Fu Nanhua atau kota naga tua merasa berterima kasih padaku dan memberiku bantuan di masa depan. Bukan itu masalahnya. Malah, justru sebaliknya. Pengikut Konfusianisme menganjurkan kultivasi dengan melibatkan diri dalam masyarakat. Jadi,
kami sangat menentang para kultivator yang bertindak dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Kedua belah pihak telah berselisih secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jika itu adalah aku dari masa lalu yang baru saja belajar di Akademi Tebing Gunung, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang masih hidup, baik itu penguasa sejati pemutus sungai Liu Zimao atau penguasa kota muda kota naga tua Funan Hua. Aku pasti sudah menghancurkan mereka hingga tak bersisa sejak lama. Tuan Qi masih berbicara dengan nada lembut, dan dia masih berjalan dengan anggun. Tetapi anak muda itu merasa seperti dia adalah orang yang benar-benar berbeda saat ini. Hal ini serupa dengan saat Pak Tua Yao mabuk dan membanggakan keramik buatannya untuk kaisar. Jadi, siapa yang bisa dibandingkan dengan mereka? Walaupun nada bicara Tuan Qi berbeda ketika dia berkata dia akan menghancurkan mereka hingga tak berbekas sejak lama, ekspresinya tetap sama persis dengan ekspresi Pak Tua Yao yang mabuk. Qi Jingchun mengerutkan kening sambil menatap ke ujung seberang lorong vas tanah liat. Seolah-olah dia sedang mendengarkan pembicaraan orang lain. Tidak ada sedikit pun rasa jijik di wajahnya, tetapi ketidaksenangan di matanya sama sekali tidak tersembunyi. Akhirnya, dia berkata dengan suara dingin, cepat pergi. Chen Pingan memasang ekspresi bingung. Qi Jingchun menjelaskan, itu si pendongeng. Nama aslinya adalah Liu Zimao, dan gelarnya adalah penguasa sejati pemutus sungai. Sebenarnya, dia adalah seorang kultivator yang tidak ortodoks, dan meskipun kultivasinya lumayan, karakternya rendah. Konflik antara kamu dan Kai Jinjian serta Funan Hua sebagian besar disebabkan oleh campur tangannya juga. Pada akhirnya, dia bahkan menanamkan jimat jahat di pikiranmu, itu adalah naskah dengan 4 kata, cari kematian dengan tekad. Dia diam-diam mengukir ini di pikiranmu, tindakan yang benar-benar jahat dan kejam. Chen Pingan diam-diam mengingat nama Liu Zimao. Qi Jingchun menghela napas sebelum bertanya, apakah kamu tidak penasaran mengapa aku tidak ikut campur? Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Qi Jingchun tetap menjawab pertanyaannya sendiri, dengan berkata, tanah ini seperti pecahan keramik tua yang telah terpapar cuaca buruk selama 3000 tahun, sehingga hampir hancur. Kalian semua adalah orang luar, dan kalian juga dilindungi oleh formasi besar itu. Jadi, selama tindakan kalian tidak terlalu berlebihan, hampir tidak mungkin kalian dapat menyebabkan keramik itu hancur. Namun, saya adalah orang yang memegang keramik itu. Semua yang saya lakukan akan memengaruhi retakan pada keramik ini. Kenyataannya, retakan dan retakan ini akan terus tumbuh dan muncul tidak peduli apa yang saya lakukan. Jika keramik itu hancur, biarlah. Namun, bagaimana dengan 5.000 atau 6.000 jiwa di kota kecil ini? Nasib mereka ada di tangan saya, jadi bagaimana saya bisa begitu ceroboh? Namun, suara Tuan Qi sangat lembut saat mengucapkan kata-kata yang telah membebani pikirannya selama bertahun-tahun. Chen Pingan menajamkan telinganya, tetapi dia masih tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Qi Jingchun menatap anak laki-laki muda yang sesekali menyeka wajahnya dengan tangan kanannya. Mereka berdua sudah berjalan di dekat sumur kunci besi di Gang Bunga Aprikot, tempat para wanita membungkuk dan mengambil air. Qi Jingchun bertanya, misalkan ada orang asing yang jatuh ke dalam sumur, dan misalkan kamu akan mati jika mencoba menyelamatkan mereka. Mengetahui hal ini, apakah kamu masih akan mencoba menyelamatkan mereka? Chen Pingan merenung sejenak sebelum bertanya, saya ingin tahu, apakah benar-benar mungkin untuk menyelamatkan orang itu? Qi Jingchun tidak menjawab pertanyaan anak muda itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, ingatlah ini, orang yang mulia tidak akan menyelamatkan mereka. Anak muda itu tergagap saat mendengar ini. Orang yang mulia, tanyanya dengan bingung. Qi Jingchun ragu sejenak sebelum berjongkok dan membantu anak laki-laki itu membetulkan kerah bajunya. Ia kemudian menggunakan tangannya untuk membantu anak laki-laki itu membersihkan darah di wajahnya, sambil berkata dengan suara lembut, ketika menghadapi kemalangan, pertama-tama seseorang harus memiliki hati yang penuh belas kasih. Namun, orang yang mulia tidak sama dengan orang yang keras kepala dan sok tahu. Orang yang mulia akan berusaha menyelamatkan orang yang malang yang telah jatuh ke dalam sumur, tetapi mereka pasti tidak akan membiarkan diri mereka menghadapi risiko kematian. Seolah-olah pertanyaan ini menggugah sesuatu dalam pikiran anak muda itu. Dia bertanya dengan ekspresi serius, Tuan Qi, apakah saya masih bisa hidup? Jika saya bisa, berapa lama lagi saya bisa hidup? Qi Jingchun mempertimbangkan pertanyaan ini dengan saksama. Kemudian, ia perlahan berdiri dan menjawab dengan tegas, jika kamu tidak takut dengan jalan yang kasar dan bergelombang di depanmu, dan jika kamu tidak takut menghadapi kesulitan besar, kamu pasti bisa terus hidup. Senyum lebar mengembang di wajah anak muda itu, dan dia berkata dengan lugas, saya tidak takut dengan kesulitan. Memikirkan ketenangan dan ketenteraman anak muda itu selama ini, Qi Jingchun merasa lega.
Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Meskipun aku tidak bisa banyak membantumu mengatasi musibah ini jelas tidak akan dianggap melanggar aturan karena keadaan sudah seperti ini. Malah, sudah sepantasnya kau diberi kesempatan yang ditakdirkan. Anak laki-laki itu tampak sedikit bingung. Mereka berdua tiba di depan pohon lokas tua. Meskipun kota kecil itu sunyi senyap dan sunyi, pohon lokas tua ini tampak seperti pengecualian karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Cabang-cabangnya bergoyang, dan daun-daunnya berkibar. Setelah berdiri diam, Qi Jingchun memasang ekspresi serius, menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke arah pohon. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan bertanya, bisakah Qi Jingchun meminta sehelai daun belalang? Sehelai daun yang memungkinkan anak muda ini meninggalkan kota kecil ini dengan damai dan tetap aman dari malapetaka selama 3 tahun. Pohon belalang tua yang berumur beberapa ribu tahun tidak menanggapi. Qi Jingchun mencoba lagi, katanya, saya telah menjaga tempat ini selama 59 tahun, jadi setidaknya saya harus diberi penghargaan atas kerja keras saya jika bukan karena jasa saya. Tidak bisakah saya meminta sehelai daun belalang dengan restu leluhur? Belum lagi, anak muda ini adalah warga kota kecil Anda. Para pendahulu yang terhormat, apakah perlu bersikap kikir seperti itu? Pohon belalang tua itu masih tetap diam, seolah-olah membalas dengan ejekan diam-diam. Qi Jingchun mungkin kuat, tetapi dia tetap tidak lebih dari sekadar orang biasa di negeri ini. Bahkan, dia lebih merupakan orang yang menyedihkan yang harus mengendalikan formasi besar di tempat ini. Jadi, bahkan jika pohon belalang tidak mau menunjukkan belas kasihan dan memberinya daun belalang dengan berkat leluhur, apa yang bisa dia lakukan? Ekspresi Qi Jingchun menjadi gelap dan suram. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan melihat ke bawah, wajahnya dipenuhi dengan penyesalan dan rasa bersalah. Namun, anak muda itu menyeringai, dan dialah yang mulai menghibur Qi Jingchun. Taois Lu berkata bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk hidup selama aku pergi ke selatan kota kecil dan menjadi murid seorang pandai besi bermarga Ruan. Tuan Qi, aku yakin aku akan baik-baik saja bahkan tanpa daun belalang. Qi Jingchun tersenyum dan bertanya, dari lubuk hatimu. Anak laki-laki itu menggaruk kepalanya dan menjawab dengan malu-malu, tidak. Qi Jingchun tersenyum penuh pengertian. Tiba-tiba, sehelai daun lokas yang hijau dan lembut melayang turun dari atas tajuk pohon. Anak lelaki itu hanya mengulurkan tangannya, dan daun itu pun otomatis jatuh ke tangannya. Ada kata emas di daun itu, namun lenyap dalam sekejap. Qi Jingchun sedikit tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kata itu adalah Yao. Chen Pingan, apakah kamu bersedia membalas kebaikan klan Yao, terlepas dari hidup atau mati? Sejujurnya, kamu mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk hidup bahkan tanpa daun ini. Aku dapat memberitahumu ini dengan pasti. Jadi, kamu harus benar-benar memikirkannya. Apakah ini Yao yang sama dengan guru Yao? Tanya anak muda itu. Qi Jingchun mengangguk tanda mengiyakan, lalu berkata, benar. Anak muda itu menempelkan kedua telapak tangannya, dengan ringan memegang daun lokas di antara keduanya. Kemudian dia mendongak dan berkata dengan keras, selama aku masih hidup, dan selama dia adalah anggota klan Yao yang masih berhubungan denganmu, aku akan melakukan apa yang Tuan Qi katakan tadi. Bahkan jika mereka jatuh ke dalam sumur, dan bahkan jika aku akan mati saat mencoba menyelamatkan mereka, aku, Chen Pingan, pasti akan menyelamatkan mereka. Lingkungan sekitar tetap sunyi. Qi Jingchun tersenyum dan berkata, ayo pergi. Saat dia berjalan pergi bersama anak laki-laki muda itu, Qi Jingchun diam-diam menoleh ke arah mahkota pohon belalang, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Daun belalang bermarga, Chen, memang ada. Bahkan, jumlahnya lebih dari sedikit. Namun, pada akhirnya, mereka tetap bersikeras mencari pemilik lain meskipun mereka tahu bahwa tanah ini akan segera hancur. Mereka tidak peduli meskipun pemilik pilihan mereka tidak memiliki marga, Chen. Bahkan saat ini, tidak ada satupun daun belalang dengan berkah leluhur klan Chen yang bersedia memberi kesempatan kepada bocah lelaki bersandal jerami itu. Qi Jingchun berbalik dan membelai kepala anak muda itu, menggodanya dengan berkata, jika sumpah itu diucapkan oleh Song Jixin, Zhao Yao, atau Guken, mungkin mereka akan memicu resonansi langit dan bumi. Anak laki-laki itu tersenyum lebar. Itu bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Qi Jingchun bertanya lagi, dari lubuk hatimu. Anak laki-laki itu tersenyum dan menjawab, ya.